Oke, lanjut. Lanjut Pak. Ya, terima kasih Pak Gani. Selamat malam semua Bapak Ibu dan Bapak pejabat. Izin saya Franky. Saya mau menyampaikan ada dua hal, mungkin tiga ya. Yang pertama, daerah kami itu yang di sisi barat, Pluit Barat Raya, itu kan ada tanggul ya. Jadi dikala air rob lagi pasang tinggi, itu bocor. Jadi dari sela-sela tanggulnya itu bocor menuju ke Jalan Raya Pluit Barat Raya. Tahun kemarin sudah ada sempat kami ada pertemuan dengan Bapak Abun dari DPRD juga. Dengan beliau sudah bantu koordinasi dengan pihak yang menangani. Sempat dibuatkan parit kecil untuk limpasan air dari tanggul itu. Sudah bisa ke arah rumah pompa. Akan tetapi karena kalau airnya besar tetap melimpas karena tanggulnya itu paritnya tidak berfungsi dengan cukup baik, kurang dalam karena sebelah posisi tanggul itu tidak boleh digali lebih dalam. Saya dapat informasi katanya ada larangan dari pihak yang punya jalan layang. Jadi dilarang untuk digali. Jadi cuma ditumpuk karung pasir. Izin saya mau mengusulkan, mungkin boleh dicoba kalau memang tidak bisa digali, ditempatkan beton jalan Pak Gani. Jadi seperti contohnya kami di Pelabuhan Muara Baru itu kan sering banjir. Ada sisi tertentu oleh pihak pelabuhan dikasih beton jalan itu, jadi air itu dia akan terbendung oleh beton. Jadi mungkin bisa seperti itu karena kita tidak boleh menggali, kita beton jalan itu yang menutupnya. Jadi dia akan terbendung sampai ke arah parit yang memang di sisi jalan layang. Setelah sisi jalan layang itu airnya sudah sampai ke arah rumah pompa. Yang kemudian lulusan rumah pompa mau minta tolong, saya juga sudah pernah melihat sisi parit itu sampai ke arah rumah pompa itu sudah penuh lumpur. Saya pernah masukin kaki saya ke dalam selutut. Kelihatannya itu sudah lama tidak pernah digali. Jadi sebelum pengerjaan ada yang lain? Terima kasih. Yang kedua, mungkin bukan di wilayah kita ya, di daerah rumah pompa Waduk Pluit. Kalau boleh izin, saya selalu melintas lewat itu Pak Gani. Itu rumah pompa Waduk Pluit, sisi tembok lautnya itu dengan waduknya itu dia punya tembok ya itu sudah lama. Saya sering lihat mobil kalau mau naik ya, kadang ada yang susah naik ya, dia bisa mundur. Itu saya pernah buat video, saya bilang khawatir kalau andai kata mobil itu mundur. Dari sana ya, dari sana mau ke kemari ya? Ya, yang dari rumah pompa. Itu yang tinggi sekali ya? Iya. Ya. Saya merasakan itu. Jadi semua akhirnya pakai kanan ya. Kalau mau naik ke kanan terlalu apa? Betul. Berarti itu jalan ya? Ya. Jalan ya. Oke. Ya, jadi Tapi kalau bisa kamu potong ya, supaya kita menyampaikannya. Jadi mereka menerima informasi saya, dia paham. Ya, khawatirnya itu ada yang sampai dulu udah pernah ada kejadian mobil truk sampai patah di situ. Ya. Jatuh. Oke. Yang khawatirnya mobil sampai besar dia tabrak tembok pagar itu, ya. Habis dari kita. Ya, siap. Ya. Bagus sekali. Ada yang lain? Satu lagi deh. Oh, boleh. Di depan Tarakanita itu beberapa minggu kemarin ada kebakaran kabel internet. Jadi persis di trotoar ada lintasan kabel internetnya. Saya sudah beberapa kali lewat, saya lihat masih
Kabel internetnya sebagian sudah dibetulin, sebagian masih berantakan. Mungkin bisa disampaikan kepada pihak terkait, kalau memang sudah tidak diperbaiki, mungkin boleh dipotong aja kali, atau bagaimana daripada berantakan di trotoar. Demikian Pak Gani, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Udah cukup. Cukup nih Pak. Benar ada, masih ada. Masih ada? Oh, Ya. Selamat malam buat Pak Gani dan Bapak Ibu di depan. Tadi Pak Gani dari Komisi C ya, itu keuangan dan pajak ya. Saya mau bertanya tentang PBB Pak. Oh iya, nama saya Freddy. Tadi Bapak mengatakan lewat kapal itu sama dengan melalui jalan tol. Ya, kurang lebih ya. Jadi tahun ini Pak Pram naik sebagai gubernur DKI. PBB untuk yang menengah ke atas itu naik luar biasa Pak. Ada yang tempat saya naik sekitar 90%, ada yang lebih daripada itu. Saya basic berkata sebentar ya Pak. 2012 Jokowi naik dengan Ahok. sebentar. Yang Bapak maksud itu yang naik itu merasa naik total berapa? Tahun ini kenaikannya luar biasa. 2000 Tahun ini bukan tahun lalu. bukan. Oh, Nah, 2025 ya. 2025. Tapi saya mau basic dulu ya Pak. 2012 Ahok dengan Pak Jokowi dan Ahok naik terpilih sebagai gubernur DKI. PBB 2013 setelah itu Ahok menaikkan PBB itu hampir 300%. Saya kemarin membuka data. Saya melihat PBB saya kembali, lalu saya mencoba bertanya kepada AI, apakah Ahok menaikkan PBB 2013? AI saja takut sama Ahok Pak. Dijawabnya apa? Ahok tidak pernah menaikkan PBB. Padahal bukti fisiknya itu ada Pak. Luar biasa itu Ahok, bisa sampai AI dan Google pun takut Pak. Sapi ya. Sapi. Nah, setiap tahun kemudian oleh Pak Ahok itu dinaikin 10-20%. 2013 itu adalah masa puncak properti Pak, luar biasa. Tapi setelah Ahok kemudian prinsipnya psikologisnya waktu itu menaikkan harga bahwa nilainya itu sama dengan nilai sentuh pada jual beli, properti itu langsung down sampai saat ini. Dan saat zaman Anies itu dia lebih smooth Pak menaikkan PBB. Dia naikkan 10% setiap tahun. Tapi zaman Pak Pram ini langsung drastis, itu sangat berat terasa pada masyarakat. Kenapa? Karena kita tidak mau statusnya sebagai pemilik rumah, tapi statusnya seperti penyewa. Karena kita harus membayar PBB yang segitu mahal. Itu jadi mungkin ini karena ada kejadian bahwa dari PDI Perjuangan bisa menyampaikan bahwa semoga kedepannya Pak Pram sebagai dari PDI Perjuangan, dan kebetulan Ahok juga dulu dengan Pak Jokowi waktu masih sahabat PDI, tidak sama prinsipnya bahwa mereka adalah selalu menaikkan pajak di PBB itu. Semoga kedepannya Pak Pram itu tidak lagi ini, tetap mengayomi kelompok menengah. Memang Pak Pram ini memberikan banyak insentif bagian bawah ya. Oke, karena Bapak masih bicara, saya potong. Pak Pram tidak menaikkan PBB karena Pak Pram bulan 12 baru dilantik menjadi gubernur. Sedangkan tahun ini adalah tahun sebelumnya yang menganggarankan, yang mengambil itu. Jadi kita selalu melaksanakan tahun anggaran itu sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti tahun depan, tahun ini sudah dibuat anggarannya untuk tahun depan. Misalnya tahun depan itu gubernur baru, tidak ada urusan itu. Ini saya klarifikasi. Jadi yang menaikkan itu adalah gubernur sebelumnya. Bukan satu lagi.
sesudah Pak Heru itu Pak Budi kalau nggak salah ya, itu yang menaikkan, bukan Mas Pram, bisa saya tahu. Jadi Mas Pram kalau tahun 2026 naik, berarti Pak Pram yang naik gitu. Jadi ini kita mesti tahu ya. Jadi kita selalu mengatur anggaran itu untuk tahun depan. Kayak tahun ini kita sudah mencanakan naik berapa, ini semua itu sudah diatur, gitu. Oke, ini hanya ini aja klarifikasi. Silakan lanjut. Iya, saya setuju dan paham itu. Tapi waktu setelah kenaikan itu harusnya ada penjelasan sedikit atau kebijaksanaan dari Pak Pram. Tapi itu sudah terjadi. Kedepannya kita berharap bahwa lebih smooth kenaikannya. Kemudian ada satu hal yang saya selalu impikan bahwa 2014 Pak Jokowi waktu masih sahabat dengan PDI Perjuangan ya Pak Maaf, itu selalu memicu, apalagi setelah dia mundur dan jadi presiden, dia menantang Ahok untuk menurunkan BPHTB yang 5% itu sama dengan PPH 2,5%. Tapi sampai hari ini nggak ada satu gubernur yang berani melakukan hal itu. Dan ini saya bilang poin yang luar biasa jika Pak Pram berani melakukan PPH 2,5% disamakan dengan BPH. Ini sama dengan satu sistem bahwa pemerintah itu benar konsisten dengan prinsipnya membantu masyarakat untuk memiliki rumah. Dan kedua, kita tahu bahwa nilai properti sekarang sangat anjlok luar biasa dan sangat sepi. Perputaran dengan memberikan dispensasi ini akan luar biasa. Kedua hal lagi Pak, tunggakan pajak BPHTB yang bisa diperoleh jika pemerintah memberikan subsidi 2,5% atau menarik 2,5% melakukan itu luar biasa hasilnya. Bapak perhatikan ribuan itu properti yang namanya apartemen Pak, itu bisa dipersingkat Pak, karena ini sudah mau jam 9, kasihan ibu-ibu. Oke, semoga usulan bisa ya. di BPHTB itu bisa mencapai 2,5% itu aja. Terima kasih. Saya jawab pertanyaan Bapak. Mas Pram tidak merubah anggaran tidak merubah kebijakan, tidak menaikkan kebijakan sebelumnya. Beliau malah membantu menaikkan dan di akhir Darwis, RTW dan dinaikkan kan? Ya dinaikkan. Dia banyak sekali memperbaiki yang kurang-kurang sebenarnya. Ya, mana yang bisa kenapa? Kalau itu PBB, ya ini karena sudah diparipurnakan, itu tidak gampang kita merubah itu. Kenapa? Begitu kita rubah, maka dia punya anggaran, dia punya PAD-nya itu akan langsung turun. Begitu turun, maka belanja juga akan turun. Gitu. Masalahnya gitu. Jadi gini, pembangunan, belanja pegawai segala macam, anggarannya disesuaikan perhitungan pendapatan. Ya, baik dari daerah maupun dari pusat itu sudah menyesuaikan. Begitu gubernur berubah, misalnya langsung bikin ini dikurangi, otomatis ada korban yang sudah kita sepakati. Misalnya tadi beliau bilang, wah saya udah anggarkan mau beli alat buat supaya memperlancar gali got, supaya menjebol beton. Tapi karena ini pajak diturunkan, maka batal pembelanjanya SDA, gitu loh. Saya tahu gambarnya dulu. Kedua gini, kenapa Jokowi kemarin itu waktu jadi gubernur berani melakukan itu? Ya, ini setahu saya dia pencitraan buat calonkan presiden supaya akhirnya naik. Saya tahu aja. Karena begitu udah lama dia caranya gitu kan langsung dicalonkan, menang. Dia butuh suara, itu pencitraan menurut saya nih ya, bukan saya jelekin. Ini
masuk akal tidak, coba dipikirkan. Ya, dia berani gitu. Kedua, kalau waktu itu misalnya sekarang Mas Pram membahas itu 2026 bisa dia berubah gitu. Seperti kemarin masalahnya kita kemarin ada efisiensi 15 triliun 14,9 sekian triliun, maka semua diefisiensikan kembali. Bahkan belanja misalnya mau rapat aturan ini ada 6 piring jadi 3 piring, ini terus terang aja ya, belanja semua banyak, semua dikecilin. Ada rapat misalnya ada nasi, misalnya ini contohnya nih, ada kotak nasi kotak, ada seret. Tapi nanti di acaranya kita mau kurai mana, Senin atau nasi kotak. Kalau kita pertanyakan ini Senin, berarti waktu rapat harus kita atur. Jangan sampai memakai waktu makan, kan gitu. Ini contohnya. Atau Senin dihilangin, kasih itu. Jadi pas mau rapat waktu makan dulu, udah kenyang nggak minta lagi. Jadi gitu Pak Predi. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini diturunkan itu bagus, belum tentu. Begitu diturunkan, PAD turun, belanja gagal, gitu. Dinaikkan juga pasti bagus, enggak juga. Saya setuju. Ini misalnya kalau ekonomi likuiditas keputaran atau daya beli menurun, tentu akan berat, kan begitu. Apalagi ada barang yang harganya naik, ya. Disitulah seorang pemimpin harus punya kecerdasan yang lebih untuk mengatur supaya perekonomian itu bisa lancar. Makanya sering ada namanya cek pasar. Ini harganya dinaik-naikin kan gitu di pasar. Aturan sekian ternyata sekian. Makanya di DKI kan ada namanya belanja di Pasar Jaya itu dari KCP ya. Itu namanya pasar murah ya. Harga daging misalnya 150.000 dijual tahu nggak berapa? Saya pernah dengar cuma 30.000 daging 150 jadi 30.000. Itu namanya kebijakan supaya orang kecil nggak bisa beli ayam, bisa beli daging. Itu sering terjadi. Tapi karena bapak kan di layar begini tidak tahu. Tapi di bawah itu sangat menikmati. Jadi ada subsidi silang. Gitu. Banyak sekali Pak. Saya setuju apa yang pernah Bapak, saya setuju. Tapi pelaksanaan tidak segampang itu. Gitu Pak ya. Nah, itu tadi pompa ini ya. Saya berarti punya Bapak, saya catat tadi PBB. PBB itu kalau tahun ini naik, berarti kebijakan tahun sebelumnya. Gitu. Tahun 2024 sudah dicanangkan, sudah dianggarkan kita pendapatan sekian, caranya apa? Cuma bukan PPP naik. Yang naik itu nilai harga tanah atau bangunan. Cara hitungnya sama, rumusnya sama karena itu undang-undang. Tidak mungkin dirubah. Kalau dirubah mesti berubah undang-undang. Ya, betul ya? Bagus ya. Jadi kita membayar PPP naik bukan karena pajaknya dinaikkan, bukan. Harga tanahnya dinaikkan. Harga bangunan dinaikkan. Otomatis pajak juga ikut naik. Gitu Pak. Ya, ini harus paham dulu. Nah, itu ada bagus belum tentu. Jelek juga belum tentu. Ya, tuh dipik ya. Dipik itu dulu orang beli cuma sekian. Karena harga tanah dinaikin
bangunnya dinaikin. Tapi semua senang. Oh, harga saya udah naik loh, aku udah untung. Nah, tetapi secara di sisi lain harga bayar PBB juga naik, gitu Pak. Nah, kalau Bapak dengan di sini kan istilahnya kalau Bapak bilang PBB saya naik, saya nggak mau. Tapi saya mau tanya, kalau harga rumah naik Bapak mau, harga tanah Bapak naik mau? Ya kan? Konsekuensi dari itu, gitu loh. Harga tanah naik, senang. Wah, saya punya harta kemarin saya beli 150 juta, sekarang 3 miliar, sekarang 4 miliar, 5 miliar. Wah, untung banyak ini. Sebenarnya, tapi konsekuensinya PBB bayar mahal, betul nggak? Tapi begitu harga turun, tanah diturunkan, nggak mau juga kan? Jadi makanya ada nilai namanya nilai apa? Pasar, gitu. Apa namanya penilaian apa namanya? Appraisal. Penilaian harga pasar yang wajar berapa? Gitu Pak ya. Oke ya. Terus si Pak Ki. Pring ya? Iya Pak. Rumah Pogba. Ini SD kamu Pak ya? Udah kamu yang jawab dulu. Ya izin Pak Gani. Sebetulnya gini, Pak Frank itu minta tolong Pak Gani. Ya, Pak Frank itu bilang minta tolong Pak Gani. Jadi gini Pak, kita ada kendala begini. Waktu kita mau bikin tali air ya, bikin tali air karena ada luapan. Oh ya, saya mau tanya. Itu yang pikir itu bidang SDA atau KPKP? Saya juga. Jadi waktu kita mau bikin tali air karena ada luapan pada Santro, itu kita ditegur sama keamanannya BPOM. Ya, diseret Pak istilahnya. Saya kan mikirnya waktu itu ini udah nggak bertuan nih, saya mau bikin tali air. Ternyata disamperin sama ini sama antara siapa mereka gitu. Di kantor. Ditanya kamu mau bikin apa gitu. Pak ini ada laporan dari warga, terus ini juga di follow up sama Pak Gun gitu. Pak Gun, kita mau bikin tali air karena air keluar. Tuh, itu air banyak mau tanya. Yang sipil itu yang bikin siapa? Kementerian dulu Pak. Kementerian kan? Bukan bewok kan? Bukan. Kalau bewok kan jalannya Pak. Bewok kan jalan yang mahal itu istilahnya. Jalan yang mahal yang jalan apa? Tahu itu kan. Ya udah. Ya gitu. Jadi saya boleh ngerjain di sana bikin tali air, tapi nggak perlu gali-gali. Makanya saya kira saya buat kasir aja lah, ya bukan itu Pak istilahnya. Karena udah lama gitu. Tapi kalau nanti kita buat lagi Pak ya, buat ini ya. Nah, buat kasir ya. Tapi itu nggak masalah. Maksud saya gini, saya mau buat sedikit permanen di sana. Artinya itu bukan bikin, saya mau bikin ada galian. Di sini makanya ini mau minta tolong Pak Gani, minta tolong gitu kan ini orang buat Pak. Kalau bewok orang buat Pak, saya jadi syarat tuh Pak. Saya disyarat soalnya. Jadi ini udah 2 anggota dewan nih harus maju. Itulah capek sendiri itu. Sini dah Pak. Jadi bukan kita nggak kerjain, kita pasti kerjain. Cuma kendalanya di situ tadi gitu. Saya juga nggak orang apapun kita cuma bisa buat begini karena kita dapat laporan dari keamanannya bewok itu gitu. Ya. Jadi kebakaran apa? Selesai itu boleh. Ini udah selesai. Tadi bilang mau bikin permanen, saya usul dikasih beton jalan itu ada bagaimana Pak? Itu boleh. Kendalanya itu saya nggak boleh bawa keamanan itu ya bawa keamanan bewoknya. Kalau digali kan nggak boleh. Maksudnya beton jalan yang biasa buat itu Nggak boleh panik Pak. dipasang Nggak boleh aja. panik di situ. Dari pagi itu kan sama aja jelek kasih karung pasir terus ada timbunan dia. Ini dong ini mana satu? Dia pegang dari oh tadi ya. Oke. Ada bisa Pak. Bentar, saya juga mau lanjutin sedikit penjelasan Bapak. Ya udah. Pak masih si mana masih mau nunggu? Lanjut ya. Sebentar ya Pak.
Pak, yang tadi pertanyaan Pak Ibnu itu yang Pluit Utara, kebetulan saya juga ada unit di sana sebelahan. Nah itu masalahnya adalah gotnya lebih tinggi dari jalannya. Jadi ini ada kantongan dia lebih tinggi. Pas ada hujan sebentar dia pasti naik. Ada hujan dikit dia turun di sini. Nah ini nggak bisa karena gotnya lebih tinggi daripada itu. Nah solusi yang kita udah sepakat waktu itu dari warga, jalanannya harus dinaikin. Tapi warga kan nggak bisa naikin jalanan. Nah ini udah masuk musrembang berapa kali dapat sudah sama Pak Bintang atau masalah. Iya, jadi bukan soal mau bikin sodetan ke got, nggak bisa. Bahkan warga nutup sodetan itu karena gotnya akan ke jalanan kalau dibuka. Jadi itu cuma bisa kalau jalanannya dinaikin dikit supaya airnya bisa naik ke bawah. Baik, kalau jalan Jadi dia di bawah got, jadi air bisa masuk ke dalam got. kalau jalan sih ke Bina Marga Pak ya. Iya, kita itu. sebatas itu kan aliran airnya. Nah itu nanti bantu Pak Gani untuk bicara dengan Mas. Jadi gini, ini yang saya nggak suka nih. Tadi saya udah tanya, ini yang bikin siapa SDA? Kok dilarang oleh Kaiwo? Apa urusannya? Hah? Kok sedia? Itu DKI? Enggak, dia sewa. Enak aja. Itu nggak mungkin lah. Ya, aku nggak suka gitu. Itu dikerjakan Pak nih, oke. Kita nggak usah bicara dia sewa lah itu atau enggak. Ini kan yang ditanjak itu kan punya SDA. Yang dicor jalannya kan punya Bina Marga. Punya dia mana? Nggak ada. Bukan dipikir yang ada kapal-kapal itu bukan. Aku lihat loh, ada bikin saluran sedikit tadi saya lewat. Saya sengaja lewat sana, saya perhatiin, saya putar. Terus saya lihat itu ada got kira-kira 50 cm. Itu bukan? Oh bukan itu. Oh sebelah sananya. Oke. Bagi foto ya. Ya. Nih aku penasaran. Saya pikir yang sebelah ada kapal-kapal itu bukan ya? Di depan dia ya. Di depan dia. Enggak gini. Kalau gitu ya diundang diskusi. Suruh atasan jangan ngalah. Masa negara kalah sama oligarki? Iya dong. Masa negara diatur oleh oligarki? Betul nggak Pak Freddy? Setuju nggak? Ya makanya ini saya mau bikin PSN, bikinin. Nah itu udah nggak benar. Ya, makanya Probo cabut. Kita putar untuk Pak Purbo. Tahu kan? Yang mana dicabut? P2. Ya, itu nggak benar. Ya, Bapak Ibu perlu nggak P2? Nggak perlu ya? Nggak perlu. Ya kan? Betul nggak? Nah gitu. Nonsense ya. Gitu. Udah semua. Ada bro? Pak Pergi? Udah semua bro? Ah iya, masih kamu lagi loh. Banyak. Ordernya banyak dia, soal banyak. Itu jadi masalah jangan itu Pak ya. Bukan soal jalannya, soal tembok yang antara gedung Pompa pinggir jalan. Saya itu kan temboknya sudah lama, ya. Kalau bisa dianggarin untuk kita beli. Yang sisi ini ya, sisi lautnya ya. Sisi gedung Pompanya. Gedung Pompanya. Oh baik. Akan saya sampaikan. Kalau sisi lautnya sudah lebih jebol. Baik. Kalau bisa lebih dibeli lagi. Baik. Kalau itu jebol, itu air 3 meter itu masuk. Ya, boleh kamu sisi Pompanya harus ditem. Ya, betul. Bagus, kemudiannya apa? Isinya bukan? Apa? Kalau itu dimasukin. Itu gedung Pompa temboknya itu ada 2 Pak. Sisi sebelah kanan itu sama. Jadi ada 2 rumah Pompa itu yang temboknya itu kecil. Jadi apabila sampai ada kendaraan tabrak aja. Ya. Jebol. Baik, nanti saya sampaikan ke rayonnya, Pak Yanto, kenal Pak Yanto kan? Nah, supaya nyampe kan? Ini malah titik pesan dari sana. Saya
cukup ya. Oke, di printing ditulis saja di foto apa yang menjadi aspirasi bapaknya, ya titip sama Pak Ketua RW ya, cukup ya. Kasihan ini, maaf aku dari pagi sampai malam ini ya. Jadi kasihan aku dulu deh. Padahal sebenarnya masa kasihan ibu udah kabur ini ibu ini ya. Kalau saya jam 12 saya siap, cuma kasihan ya. Jadi biar saya aja deh, supaya dimaklumi ya. Oke, silakan. Ada lagi mau tambah Pak Dodi? Ibu ini mau tambah Bu? Mau tambahnya? Enggak. Katanya dulu tak mau ngomong. Oke, nanti tutup ya. Terus yang mau nanti tawarin dulu yang bisa tutup doanya ya. Iya. Saya rasa terima kasih untuk warga RW 04 yang telah hadir pada malam ini serap aspirasi bersama anggota Dewan Bapak Denis Wodoli SMH, yang mana serap aspirasi ini bisa bermanfaat, mendapatkan pengalaman dan berguna ya kan untuk warga RW 04, dan pertanyaan-pertanyaan bisa terrealisasi dengan baik. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Saya rasa sudah cukup dan kita sudah melewati malam panjang hari ini. Kita acara selanjutnya untuk doa penutup. Mohon kalau ada yang bisa memimpin doa, silakan. Ayo, monggo kalau ada yang bisa, silakan Pak Franky. Silakan Pak Franky kalau dibantu untuk pimpin doa di acara penutup ini. Mohon maaf, izin saya tutup dalam doa agama Kristen Katolik. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih sebab pada hari ini kami sudah berkumpul bersama untuk mengadakan kegiatan yang baik, menyerap aspirasi dari warga dengan aparat pemerintahan. Kami bersyukur acara berjalan dengan baik dan lancar. Kami sebentar lagi akan pulang. Semoga Bapa di surga berkenan menyertai memberkati perjalanan kami boleh tiba kembali di rumah dengan selamat. Kami juga berdoa semoga para pejabat negara bisa bekerja dengan baik dan lancar, dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Mohon berkat-Mu untuk kesehatan mereka dan selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk bekerja dan mengabdi buat negara, bangsa dan masyarakat. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semuanya. Mohon berkat-Mu buat kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Pak. Terima kasih doa dari Bapak Franky. Acara selanjutnya